Halo semuanya, kalian kembali lagi di Pots Candu. Nyandu banget. Nah gini dong. Apa sih? Apanya yang kan gini? enak. Kalau begini langsung dor viewers, likes, komen gitu. Gue seneng banget kalau lu pakai bando seperti itu. Bagus ya bandonya. Bagus bandonya, cocok banget, sesuai sama tema kita hari ini. Gitu. Karena Emang temanya apa hari temanya ini? horor. Emang bando gua horor? Bando lu enggak, tapi gara-gara gua sekarang nge-podcastnya bareng lu dengan keadaan lu seperti ini, Iya. hubungan rumah tangga gua yang horor. Ah kalau gitu Pak, biar lebih horor aku buka asap. Dinar. Gerah Pak, panas. Iya, emang gerah. Gua Iya. aja pakai jaket ini makanya gerah bener. Kayaknya salah kostum deh temanya horor kayak gininya. Gak apa-apa kan, emang Oh, horor nggak tuh seneng. selalu berhubungan dengan sesuatu Apa? yang seksi-seksi kan emang kan. Emang Film-film aku horor seksi kan ya? dulu gitu. Emang aku seksi ya? Seksi lu, masa lu ngerasa Gimana? apa? Apa? Istri kamu gimana nonton? Ya enggak kan, kalau gua kan cuma mengomentari doang, tidak sampai mencoba. Maksudnya mencoba untuk Mencoba apa? mencoba Meraba. untuk masuk ke dalam hubungan lu gitu maksud gua. Iya. Ah, nih gua jadi bingung ini gimana cara bawanya. Jadi kita berdua balik lagi di Pots Candu bareng sama Dan Dinar banget bersama aku Dinar Candy. Candy dan Regen. Nih kayak besok-besok mending mic kita pakai es krim aja ya. Jadi begitu gitu ada Iya, rasanya gitu. Iya aku mau dong. Gue takutnya kesini nyentuh terus kesetrum gue nih. Iya Bener, soalnya ini ada yang nyetrum tau Iya, bener. iya, kayaknya kalau Gue kena pernah basah. kan podcast sama Iya. si Dustin megang mic tuh terus dia nyetrum. Oh iya karena basah kan Karena sini. basah, iya. Itu aku suka yang basah-basah. Hah. Gimana kalau kita bikin podcast sambil mandi hujan kalau gitu? Ah seneng tuh Pak. Iya, ya udah. Iya. Jadi kita mau ngebahas mengenai yang horor-horor nih sekarang nih. Aku takut. Kenapa sih lu takut kenapa? Itu aku kalau takut kayak gitu tahu. Lu kayak lagi digerayangin genderuwo, lu kayak begitu lu. Ih, kamu mirip genderuwo tahu? Masa gue mirip genderuwo. Nah, sekarang tuh kalau dulu tuh horor tuh bener-bener kayaknya serem banget ya. Iya. Kalau sekarang tuh banyak banget konten horor tuh justru yang menurut gue tuh membuat setan tuh jadi nggak ada harga dirinya. Oh, kasihan juga ya Siapa? setannya. Oh, lu kasihan sama setannya ya. Iya kasihan dong. Jadi nggak ada yang serem-serem. Aku tuh suka diserem-seremin gitu loh biar gitu. Jadi Oh. aku tuh pura-pura takut gitu. Oh, gitu. Kalau aku mah kan nggak takut, aku dari dunia malam juga dulu biasalah. Kalau aku dugem pasti mereka juga ikut dugem tapi nggak kelihatan gitu. Oh, lu dulu berarti kan dunia malam berarti pulang otomatis malam dong. Malam Nah, lu pernah ada pengalaman horor gitu nggak di kehidupan lu? nggak ada Pak, Hah? biasa aja. Nggak ada? Ya udah kalau nggak ada, terima kasih buat semua yang udah nonton. Masa nggak ada sih? Iya. Ya ada apa gitu pengalaman lu mengenai jin? Tapi kan gue Aku pernah baca artikel lu. Pernah digerayangi genderuwo. Bukan genderuwo kali itu. Lu kenapa lu? Ini beneran Pak. Jadi dia Serius? kayak tangan itu berbulu gede, pernah kayak ngeraba tangan aku gitu. Sampai akhirnya ketarik bangun. Oh iya. Iya, itu kayak kalau kata paranormal tuh kayak dikirim gitu sama apa kayak sesama yang nggak suka gitu dah. Oh, lu jadi pernah ngalamin digerayangin tapi Iya. cuman tangan doang, belum sampai. Iya, dan aku tuh suka mimpi basah. Jadi aku tuh suka mimpi ya Pak. Ini horor Pak. Iya, horor. Horor jadi kan Horornya gimana? si orang itu kan ngirim genderuwo ke aku. Heeh. Tapi aku tuh di dalam mimpi aku tuh ya, jadi aku tuh nggak tahu suka kayak main sama cowok yang bertinggi besar gitu. Oh, jadi kayak dia tuh maksudnya datang ke alam bawah sadar lu, Iya. terus dia kayak ngapa-ngapain lu begitu. Iya. Terus bikin lu sampai Enak, Pak. Enak itu. Enggak, berarti sampai lu mimpi basah beneran tuh. Iya beneran. Ini beneran, tapi kayak aku tuh sakit-sakitan Pak, kayak seluruh badan aku tuh kalau siang kayak kena sengatan lebah gitu kalau mau kerja. Oh, berarti tuh genderuwonya suka kali. Hardcore
ya Pak. Ini horor Pak, masa horor? Tapi nggak bener, lu pernah ngerasain itu. Dan lu juga katanya kan waktu itu pernah di depan rumah lu ada apaan tuh? Ada. Oh, itu mah baru Pak. Itu baru yang kayak kemarin. ditaburin apa sih namanya tuh yang Apa? Gue nggak bisa nebak kalau lu gini-gini doang. yang bulat-bulat itu Pak. Apa? Kamper. Kalau kamper di lemari gue juga banyak. Apaan permen Mentos? Bukan. Apaan? Kayu teh. Apa sih? Bukan. Apa sih? Kayu. Kayu busuk gitu tapi bentuknya bulat-bulat Pak, dan kayak wangi minyak Arab gitu. Oh, di depan rumah lu? Iya, itu sih aku duga itu kayak kiriman santet gitu. Oh, tapi itu bukan nggak ada urusannya sama yang genderuwo itu. Kalau Oh genderuwo nggak yang ada, lama. genderuwo tuh bulan Desember tahun lalu. Oh, tapi itu akhirnya lu berobat terus baru akhirnya hilang atau itu hilang sendiri? Jadi kan kalau di TV-TV tuh Pak suka ketemu itu apa namanya tuh paranormal gitu. Aku undang ke rumah. Itu 3 paranormal, jadi dibersihin sama dia, balik lagi Pak. Kayaknya genderuwo jatuh cinta Sama lu. Ih. Mungkin itu bukan dikirim, itu emang penghuni sekitar situ yang ngikutin lu karena suka sama lu. Karena emang banyak banget kejadian kayak gitu. Gue juga ada pengalaman kayak gitu, tapi bukan Tidurin gua. kuntilanak? Bukan, kalau bukan gua. Pak, yang seru kayak ceritanya Pak. Iya enggak, ini gue beneran. Ya kalau nggak ditidurin mah nggak seru. Enggak, ini beneran. Ini jadi om gua. Ini kejadian nyata. Jadi gue punya om di Bima. Nah, di Bima itu emang terkenal ada satu tikungan di jalan yang menuju kabupaten tuh menuju ke satu daerah. Itu kita ngelewatin gunung, ngelewatin bukit gitu. Gunung Pak. Iya, ngelewatin bukit yang di situ tuh sering banget terjadi kecelakaan. Bahkan katanya di gunung itu kalau kita belok tuh kita harus klakson. Oh, kayak permisi gitu ya? Iya, kayak permisi. Dan itu tuh banyak banget kejadian-kejadian. Terakhir itu waktu dulu, itu yang gue tahu ya, itu tuh ada truk pisang jatuh. Katanya dia ngelihat sesuatu yang besar, terus dia kayak ngebanting setir. Oh, pisang. Iya. Kenapa sih? Gue cerita horor, lu pikirannya kemana-mana, Dinar. Ini gue lagi cerita horor loh, bukan Iya kan tadi teroris loh. pisangnya jatuh. Iya. Iya kan pisang. Pisangnya jatuh, terus habis itu ya itu tuh ternyata banyak yang bilang di daerah situ tuh ternyata itu adalah rumah sakit. Jadi tikungan itu tuh rumah sakit untuk jin. Ada om gua nih, beneran om gua tuh dia waktu itu pulang dari kota, itu kota ke kabupaten, itu ngelewatin gunung itu. Itu dia sampai akhirnya kenalan sama cewek. Dia ngelihat di situ. Sampai akhirnya tiap malam apa gitu banyak orang ngelihat dia lagi nongkrong di situ. Sendirian. Oh, dia ngapelin itu ya, Nah, wanita dari wanita hal gaib. itu hal goib itu. Akhirnya kan gue pernah suatu hari gue pengen mastiin ini bener nggak sih om gue ada apa-apa gitu. Akhirnya terus gue ngobrol sama salah satu dukun. Oh, pas kamu masih kecil nih cerita? Masih kecil, masih gue SMA, pas gue SMA. Aku bayangnya kamu udah gede. Pas SMA gue. Nah itu gue ngobrol tuh malam-malam itu karena emang kita lagi begadang lah. Gue ngobrol, gue ceritain masalah gue. Emang bener ya ada sesuatu di atas itu, soalnya ada om gue itu jadian sama suster cewek. Dan itu suster katanya, suster di rumah sakit itu. Gitu. Sampai akhirnya dia bilang, oh dia lagi ngobrol-ngobrol gitu, oh iya bener, om lu sih ini ya gitu. Ya gue tahu, gue kenal ceweknya, kata dukun itu. Gue kenal ceweknya, gue kenal cowoknya. Terus tiba-tiba dia diem. Gue lagi ngobrol bentar gitu, terus tiba-tiba dia diem. Dia diem gini, bentar Gen. Dia ngomong ke gue, bentar Gen, ini tante lu mau ketemu. Tante gue, karena dia jadian sama om gue. Oh, dia udah week gitu masih? Gak tahu, nah itu gue nggak tahu ya kalau itu segala macam gue nggak tahu. Tapi dia bilang itu tante lu mau ketemu sama lu, dia pengen ketemu ponakannya, lu mau nggak kenalan? Anjing, gue tuh sumpah, gue di situ langsung, gue takut coy, gue beneran nggak berani begituan. Ih, lu mah ketemuin dong, penasaran aku mah. Ya, lu penasaran, gue yang ketemu langsung saat itu. Iya. Enggak seru dong diceritain sekarang terus ya udah, gue juga dengar cerita dia akhirnya kan, gue bilang ya udah nggak usah ketemu, gue ceritain aja, diceritain orangnya cakep, dia tuh suster, rambutnya ini gitu. Wah gue nggak mau ketemu, gue nggak berani, gue bilang gitu. Oh, kamu takut kan? Bukan takut Iya kan. Masa gue begituan, masa gue ngeliat kuntilanak, masa begitu, tiba-tiba, enggak, jadi gue emang beneran takut, gue nggak berani banget sama hal-hal kayak gitu tuh, hal-hal goib tuh gue nggak pernah berani lah. Oh, kamu penakut berarti? Gue penakut, jujur aja. Aku pemberani tau. Iya, terus kenapa? Kenapa gitu?
Iya terus cantik Terus suster. cantik suster dibilang gitu, mau ketemu sama gua. Terus gua bilang gua nggak mau. Ya udah kalau lu nggak mau, gua suruh balik aja. Terus sama dukun itu dia pokoknya kayak masuk ke dalam tenda gua. Iya. Tenda kita semua disuruh keluar dulu. Terus dia masuk ke tenda, terus dia minta air segelas. Itu padahal tempat dingin banget. Dia keluar tuh keringetan. Terus tenda tuh kayak gerak, terus ada angin di keliling tenda kita. Ngapain tuh itu? Nah itu gue nggak tahu makanya. Pokoknya abis itu dia keluar, dia bilang, aduh, yang jadi masalah nih Gen, dia ngomong sama gue tuh. Yang jadi masalah sebenarnya bukan susternya. Yang jadi masalah itu adalah penghuni yang ada di sekitar gunung ini. Karena itu kita di keliling gunung tempat gue pramuka dulu. Penghuni yang ada di gunung-gunung ini. Kalau di Bima tuh namanya Cuhi. Cuhi tuh kayak pimpinan jin gitulah, penguasa. Penguasa Jin daerah Iprit. sini. Dia nggak terima, katanya lu ngomongin begini, lu bongkar masalah ini. Ih lu sekarang. Sekarang kan Iya, dia masalahnya nggak bisa naik perahu. Kalau kesini kan harus nyebrang. Ih, hal gaib itu bisa dikirim langsung. Jangan digitu-gituin. Gak usah lu takut-takutin gua. Nggak usah gitu. Iya udah. Tapi bener. Abis itu dia bilang begitu. Udah lu nggak usah takut gitu. Karena yang sebenarnya marah tuh sini. Sampai akhirnya gue pulang, gue ngobrol lagi bokap gue. Ternyata konon katanya om gue itu bahkan itu sekarang udah melakukan kayak pernikahan dengan jin itu. Punya anak nggak? Nggak tahu gue, dia sampai anaknya punya gaib anak. gitu ya? Karena bukan, gue nggak tahu itu pernikahan atau bukan, tapi gosip orang-orang. Jadi di rumahnya ada satu malam itu di rumahnya terasa rame, padahal nggak ada orang. Kata tetangganya, orang-orang pada curiga. Terus ada kan kalau di Bima tuh rumahnya rumah panggung ya. Iya. Di rumah panggung itu ada suara duk rame banget orang. Sedangkan orang-orang tuh nggak tahu. Terus banyak orang-orang gede-gede katanya mondar-mandir dia. Tapi nikah sama manusia nggak om kamu? Nggak tahu, akhirnya tuh gue gimana tuh gue nggak tahu. Sampai akhirnya ya udah gue udah kuliah di sini, gue tuh udah nggak pernah karena bukan om dekat, cuman gue kenal aja, sama-sama kampung lah, satu kampung. Jadi masih ada om-oman. Jadi tuh beneran. Tapi tuh dia dulu. sampai sekarang nikah nggak sih? Sekarang kayaknya dia udah normal ya, udah nggak ada kayak gitu-gitu lagi deh. Berarti lebih enak cobain. Apanya? Sama apa? Sama yang di. Tidak mau cobain. Gue ketemu aja nggak berani. Tapi emang gitu. Ternyata jin itu punya tempatnya masing-masing gitu. Ada ini, ada segala macam gitu. Gue tuh cukup menyeramkan sih gitu. Jadi terus kenapa kalau zaman sekarang kan, zaman dulu tuh kan masih wah sakral serem ya. Tapi kalau zaman sekarang tuh setan tuh nggak ada harga diri tuh gimana sih? Gue nggak ngerti juga Rigen. Tapi benar sekarang tuh setan itu tuh udah nggak ada harga dirinya kan. Karena banyak banget yang bikin konten. Kayak gue punya temen, dia bikin juga tuh, dia nantang setan. Jadi dia datang ke tempat beneran horor. Abis itu dia nyetel Lingsir Wengi. Terus? Disuruh muncul, tapi nggak muncul. Tapi ada yang kerasukan nggak? Nggak ada. Tapi akhirnya dicoba dimasukin. Coba dimasukin gitu di kayak mediasi gitu. Dimasukin? Iya, di mediasi. Salah penggunaan kata, di mediasi. Iya, di mediasi. Ya. Tolong fokus, kita horor ini ya. Iya Pak. Iya. Iya. Itu di mediasi gitu. Terus pas di mediasi ya itu dia tapi nggak ngomong, kayak cuman muntah-muntah soalnya katanya masih ngelawan dia. Iya sih, pasti kalau pertama muntah-muntah. Muntah-muntah. Kalau pertama pasti muntah-muntah ya. Iya. Iya, karena nggak Enak kuat kan, ya. iya. Apalagi kalau gede ya. Jin yang masuk ya. Jadi emang ke arahnya ke sono mulu. Aduh kemana? Tapi ini ada juga nih, ini ada video. Jadi dia itu katanya pernah bukan videonya dia uji nyali sendiri. Oh, uji nyali Ada setan datang terus sama dia digebuk. Waduh, kok bisa gitu ya Pak? Makanya nih ada video nih, lihat nih, kita lihat video nih. Tapi dia hitungannya tenang loh. Dia ketemu setan tapi dia masih tenang gitu. Nah, syukur digebuk. Pakai kayak asbes itu ya. Iya, itu kasihan. Kuntilanak kan cewek, tidak bisa digituin Pak, disakitin, jangan. Bukan kasihan kuntilanak ya. Emang lu percaya itu kuntilanak beneran? Tapi kuntilanak keras ya. Yang keras kan biasanya cowok ya, kayak genderuwo gitu keras. Asik. yang keras tuh biasanya genderuwo karena emang lebih serem. Tapi masalahnya kuntilanak juga maksudnya kalau setahu gue ya makhluk gaib itu tuh nggak bentuknya tuh nggak sesolid itu harusnya kan? Iya, kayak apa, transparan ya Pak? Ya transparan, bener, kayak ubur-ubur ya, kayak ubur-ubur SpongeBob ya, iya benar, transparan harusnya bentuknya, iya. Iya kan? Bener kayak silikon handphone kan? Kalau dipegang gitu kayak
kayak nggak Iya, kena gitu iya. ya. Iya tapi maksudnya secara bentuk nggak mungkin sampai bisa mecahin itu Iya, terus bentuknya berarti benar-benar itu jelas. apa menurut Bapak itu settingan? Menurut gue itu konten, itu settingan itu. Konten. Heeh. Menurut aku sih beneran kayaknya. Apaan beneran? Siapa tahu kan itu si kuntilanaknya emang ada yang keras, tiap daerah tuh beda-beda. Di sini kuntilanaknya Oh, jadi keras. kuntilanaknya tuh beda-beda tiap daerah. Ada Iya, yang di sini keras, ada transparan, Iya. ada yang lembut, Iya. ada yang berupa Ada siapa tahu yang bisa ngomong, bisa bikin podcast. ngomong, bener kayak Siri ya, kayak Siri. Bikin podcast setan ya, podcast kuntilanak gitu ya. Siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu. Mungkin si jin itu bisa itu ngikutin zaman. Oh, manusia sekarang lagi bikin podcast, ayo bikin podcast. Oh, tadi kan ada juga rumah sakit jin. Iya, Ya kan siapa tahu juga ada YouTuber jin ya kan. Iya, kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada Pak. yang tahu. Mereka nggak mau ketinggalan. Gini kan nggak ada yang nggak mau Iya, ketinggalan. kita kan nggak bisa ngelihat mereka. Mereka pasti nyontek terus dari kita. Mereka pasti nyontek terus dari kita. Serem sekali ceritamu. Setan up to date ya. Ih, Pak, Kemarin gue juga ngelihat, beneran ini gue ngelihat di salah satu mall. emang Indigo. Iya gue indigo karena sekarang setan itu setan up to date, gue juga up to date gue sekarang. Lu nyindir itu ya, nyindir yang baru aja indigo ya. lu nyindir ini ya, yang baru aja indigo kemarin ya. Ini suka baper Bapak. Oh iya. Orang ngomong kemana? Iya. Tapi enggak, maksud gue emang sekarang tuh setan tuh bisa jadi emang ngikutin zaman ya kan. Iya dong, Iya nggak dong. mungkin masa. Nggak mungkin dia gitu-gitu mulu. Enggak, kalau kerasukan kan suka pada ngomong, ada Iya. yang minta kopi, Ada minta minta kopi, rokok. rokok. Kalau setannya zaman purba, doang, Pak. Doang nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Berarti setan juga upgrade. Oh iya, mungkin setan dulu ngomongnya Iya. kan gitu kan obrolan Iya. orang zaman dulu kan. Iya. Iya. Mungkin ada Kayak gitu. iya gitu. Gitu-gitu ya. Tapi bener sih, lu logikanya masuk nih. Logikanya maksudnya gue setuju. Kalau setan zaman dulu kalau ngerasukin orang sebelum kita mengenal yang namanya komunikasi dengan kata-kata, iya. itu gimana ngerasukin orang? Dia mintanya apa gitu? Iya, pasti. Sebelum orang tahu biji kopi bisa diolah menjadi minuman, dia mintanya apa? Nah iya, bingung. Itu kan Iya. berarti ini Nanti update. kalau pas kamu mati nih, Pak. Nggak bisa nggak? Jangan gua gitu. Udah misalnya ada orang mati gitu aja, nggak harus gua. Bisa nggak ada orang mati gitu? Misalkan nih angkatan kita punah. Iya, angkatan kita punah. Nah, nanti tuh setan tuh bakal mintanya itu kalau kerasukan minta pizza, ya Minta kan? pizza. Kemarin aja ada yang minta Raftel Jordan. Minta saya mau antri Raftel Jordan. Itu bahaya ya, Pak. Iya, makanya bahaya. Berarti setan juga upgrade. Pak. Upgrade. Tadi Ini juga ada materi selanjutnya. Jadi kita bahas soal ada berita cewek yang ngajak salaman setan, Pak. Setan sama hantu apa bedanya? kalau setan sebenarnya gini, kalau setan itu tugasnya mengganggu manusia. Kalau hantu itu tugasnya hidupnya memang bersama dengan manusia. Oh, jadi dia masih cabe-cabean gitu. Gimana sih, Pak? Sih. Gua ngomong apa, kesimpulannya apa ya ini? Kayaknya kasih kopi, kayaknya lu udah kerasukan ini nih. Ini kayaknya belum diiniin ya, belum disolawatin belum di tempat disolawatin. diet baru Iya, soalnya. bener. Nih ada nih video Coba ini. salaman. Coba mana sih yang salaman tuh? Udah nggak sebesar-besarnya ya. Nggak ada harga diri. Mbak Vio bisa diikutin dari belakang. Mbak Astaga. Kun, kalau ada salah, Saya ya. Iya makanya. Kok bisa dipeluk gitu sih, pocong? Lah, kan tadi lu yang bilang update. iya, Lu yang ngomong. Tadi kan gua nanya kan. Tadi kan gua bilang nggak ada yang sesolid itu. Masa sekeras itu lu bilang? Ya kan sekarang setan update. Terus sekarang lu lagi yang bertanya. Iya, makanya aku juga masih bertanya sama pertanyaan aku, Pak. Ya tapi itu kan dia bener nggak tuh menurut lu itu asli atau enggak? Makanya itu keras juga ya. Apanya? Pocong. Iya pocongnya bisa sekeras itu ya. Mirip Tapi itu kan gak geter. Lompat-lompat dia kan. Tapi kalau gua sih nggak tahu ya. Ini makanya tapi kalau gua misalnya bikin konten, Iya. Konten horor. konten horor, viewersnya dijamin banyak, terus dengan gua menjadi pura-pura menjadi setan, gue sih tetap nggak mau loh, karena gue takut aja loh. Takut apa? Ya, Takut tiba-tiba yang itu tuh jadi ada Iya, kerasukannya. takutnya beneran-beneran kejadian, kan kita nggak ada yang tahu. Takutnya bener-bener tersinggung,
setannya. Setannya, jinnya? Oh, jadi kamu takut sama setan? Ya takut lah. Manusia tuh derajatnya lebih tinggi dari setan. Bukan gitu arahnya. Bagus, gila emang nih. Soalnya dia anak ustadz nih. Gua gak bisa ngedebatin nih. Tapi benar, maksudnya emang manusia tuh derajatnya lebih. Cuman gua takutnya kaget doang gitu. Tiba-tiba kita aku justru gini Pak, itu kan kalau tadi pocong beneran, aku pengen juga sih peluk, kayak sensasinya tuh gimana gitu. peluk sama pocong ya? Iya. Ya udah lu mending kalau misalnya itu kuburan kan ada tuh dalamnya tuh. Lu peluk aja kalau kayak gitu. Ke dalam Pak. Ke dalam lu. Digali Lu jadi gali. marahin warga. Ya iya makanya ya. Iya. Lu ngapain lagi Ini kan Bapak dulu yang jadi pocongnya. Gak usah gua. Kalau itu emang niat lu pengen meluk gua doang. Bukan meluk pocong. banget ya. Ini ada lagi yang ketiga, yang ini ketiga. dia meme Kunti gak ada harga dirinya lagi di internet nih. Kemarin sempet rame di Twitter nih. Nih, jadi ada orang, dia tuh cool tweet, bukan cool tweet sih, dia jadi ngupload foto terus dia bilang spot jantung pas gua zoom karena pas di zoom tuh kelihatannya kayak ada penampakan kuntilanak gitu. Terus yang bikin dia nggak ada harga dirinya, yang bikin kuntilanak itu nggak ada harga diri adalah komen-komen netizen. Oh, komen-komen netizen. Komen-komen netizen tuh, coba yang pertama tuh. Mungkin sales Yakult. Ya ampun. Sales Yakult. Sales Yakult tuh sampai maghrib doang. Nuh ada lagi tuh. Kan nggak lockdown. Nah, bener kan? Kenapa setan nggak lockdown? Nggak tahu lah Pak. Menurut lu kenapa di dunia jin kan kadang lu update nih. Iya. Kenapa di dunia jin nggak ada corona? Dia kan agak loading gitu Pak, setahunan baru nyampe. Oh setahunan, berarti dia tahun depan baru ngalamin corona. Kayaknya sih. Berarti 2021 kita bakal ketemu setan pakai masker ya? Kayaknya sih gitu Pak. Gitu ya? Berarti satu-satunya setan yang nggak bisa kena corona cuman pocong dong? Oh iya, karena pocong terbungkus. Terbungkus, bener. Dia udah terbungkus Ini dan pembahasan apa nggak ya? mungkin salaman kan pocong kan? Karena dia udah terbungkus Dia kan? udah terbungkus. Jadi kita berdua juga yang bikin setan gak ada harga dirinya. Ini ada lagi deh beberapa video tentang hantu. Yang pertama nih, kuntilanak diambil bajunya gitu. Lagi sedih. Tapi ini serem sih tempatnya. Ih, Pak, serem Pak. Ah, Pak, aku kayak gitu nggak nanti Pak? mau di pohon mana lo? Biar gue ini nikutin dari bawah. Jangan mati dulu Pak. Bukan, yang gak harus mati itu juga nggak orang mati. Ya sekarang aja Pak. Lagian kenapa kuntilanak maksudnya diambil bajunya terus dia udah gitu di atas pohon meluk gitu. Kan dia kan bisa menghilang aja ya gitu. Nggak, dia udah menghilang aja udah gitu, nggak harus nampakin diri gitu ya kan. Iya, jadi ya Pak ya. Iya, masa film masa itu kuntilanak film Sensasi baru Iya. Pak. Oh, Dunia setan gitu. dunia setan. Iya, Iya, tapi serem sih, tetap aja mau gimana pun juga. Ih, penasaran Pak mainnya Enggak, gimana? pasti itu banyak tanahnya. Banyak tanahnya kesetnya. Iya. Banyak tanah gitu. Tapi itu benar, itu juga nggak ada harga dirinya. Masa setan ditarik gitu baju. Ini ngaco juga nih yang bikin video nih. Kalau di hutan tuh ada setannya ya? Ya banyak lah. Biasanya Emang iya? karena setan tuh biasanya katanya nih ya, katanya tuh di tempat lembab, tempat Kenapa kotor. Suka di toilet ya Pak? Iya, di toilet, di atas lemari, tuh gitu-gitu katanya jin-jin tuh. Itu Bapak kenapa sih tangannya? Ini. Masa kelihatannya kayak ini ya. Gua nih lagi gerakin kaki. Nih ya, gua lagi gerakin kaki bukan ini. Masa lagi tuh. Ini. Enggak, tangannya gini-gini sendiri. Ini gua lagi gerakin gini. Emang kelihatannya kayak lagi ini. Iya kan? Masa gitu. Enggak, udah deh gua gini dah, suci dah. Siapa tahu lihat kuntilanak tadi gitu jadi pura-pura ngomong ke aku mah ini padahal mah terangsang gitu. Enggak ada loh, gila kali gua sama kuntilanak. Aduh, Nah itu tadi ada yang itu, terus ini yang terakhir ada lagi, ini hubungannya sama pandemik nih, sama pandemi COVID nih. Nih yang tadi lu bilang nih. ini tahu aku. Cerita dua pocong jaga desa di Sukoharjo supaya warga tak keluar rumah, malah ramai jadi tontonan. Jadi ini dia kayaknya nge-lockdown desanya. Nge-lockdown desanya supaya nggak ada yang berani keluar Iya, karena malam. takut kan, Akhirnya ada setan. taruh pocong-pocongan, cuman malahan jadi banyak orang yang nontonin. Iya karena
Kok bukan Hansip yang jaga ya kan? Iya, mungkin kalau Hansip kan juga kadang orang ngeyel aja gitu. Iya. Kalau pocong kan jadi orang takut. Iya takut. Tapi ternyata orang-orang malah nggak takut, malah jadi tontonan. Iya sih. Gitu, malah jadi orang foto-foto segala macam. Tapi emang banyak ya sekarang ya orang-orang jadi kuntilanak, jadi pocong gitu kayak di kota tua juga banyak tuh kan. Apa orang jadi kuntilanak? Iya, jadi kuntilanak Maksudnya kan. orang berdandan kuntilanak. Iya, cosplay. Biar apa? Jadi dia buat foto sama orang. Jadi ngamen kayak ngamen gitu. Itu banyak tuh di kota tua. Jadi dia dandan jadi apa gitu, terus orang banyak foto, terus dia naro apa kayak kardus gitu, terus orang bisa ngasih duit. Gitu. Banyak tuh di kota tua. Oh gitu. Nah, menurut lu kalau gitu konten-konten yang tadi yang udah kita tonton menghibur? Menyeramkan? Enggak, biasa aja. Enggak menyeramkan, justru malahan menghibur ya. Iya, justru aku jadi kayak pengen meluk pocong gitu rasanya. Jadinya malah pengen meluk pocong. Iya, merasakan sensasi yang berbeda. Iya. Tapi gede ya, pocongnya tinggi. Tapi kalau menurut gua sih ya, menurut gua kan kita juga emang ada kan namanya makhluk gaib, makhluk nyata gitu. Percaya nggak sama? Percaya, kan kita juga ada di ini kan, harus percaya sama makhluk gaib itu kan. Kalau gue sih percaya jin itu punya kehidupannya sendiri, gue percaya itu gitu. Dan gue juga mempercayai kita tuh harus menghormati dunia mereka gitu. Jadi menurut gue kayak konten-konten kayak gitu ya nggak apa-apa asal kita tidak mengganggu. Mengganggu dalam artian kita mengusik mereka, tiba-tiba kita bakar pohonnya tanpa alasan, nantangin atau kita apa. Kalau misalkan sekedar bikin konten atau sekedar cuman buat lucu-lucuan mungkin nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita merusak yang emang udah jadi tempatnya dia untuk bermukim. Jadi itu aja dari kita berdua. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Iya, semoga terhibur ya Pak sama lelucon kita. Ini kan lelucon baru, segar. Kita lelucon baru, kita segar sekali ini. Segar sekali. Bener. Kita baru, kita ya baru kan? dan semoga kita bisa panjang ya di sini ya. Candu nih bisa ada lagi. Gitu pokoknya terima kasih. Kalau kasih. diganti salah satu kita gimana Pak? Gue sih tetap lanjut. Enggak lah, tapi Dinar Candy nih seru diajak ngobrol ya. Gue sih senang ya ngobrol sama Dinar Candy. Terima kasih banyak buat yang udah nonton Pots Candu hari ini. Semoga kalian bisa mengambil sesuatu lah dari sini gitu. Dan kita akan ketemu lagi di Pots Candu berikutnya. Dan kita berdoa semoga di tengah-tengah sini bisa masuk beberapa brand ya. Kode. Iya dong, harus gitu dong. Iya dong, kan nanti dipromoin sama kita. Iya, kita kalau misalnya dipromoin sama kita nambah, kalau enggak kita simpen doang gitu. Apanya? Barangnya. Oh, di barangnya. Ya terima kasih buat semua yang udah nonton. Pokoknya jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel Tema Indonesia karena di situ bakal ada kita berdua lagi dan semoga lu menjadi penonton yang pertama. Iya. Iya, karena penonton pertama akan mendapatkan mahal celana dalam gue Pak, celana dalam lu aja. Celana dalam gua aja. Ntar gak ada yang mau nonton lagi. Iya. Pokoknya ya nantilah pasti bikin giveaway kalau ini sudah meledak. Yoi, makanya tonton terus Pots Candu di channelnya Tema Indonesia. Pots Candu nyandu banget. Thank you.